Halo pemirsa yang berhati mulia seluruh Nusantara. Saya Fain dari CHA Official menyapa salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kekayaan yang sesungguhnya. Di episode kali ini kita akan menyapa adik kita Muhammad Rizky Rifandi. Mendengar ceritanya sedikit berbagi kebahagiaan. Tetap di sini. Kita akan berbicara 3 topik. Yang pertama, ilmu fotokopi dan cetak biru, pikiran sadar atau fisik. 2, bahagia. 3, sukses. Pikiran manusia itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pikiran sadar yang pertama, yang kedua pikiran intuisi atau jiwa, 3 pikiran roh. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik, juga disebut pikiran otak. Kita punya otak sebagai memori, juga disebut pikiran masuk akal atau juga disebut pikiran masuk logika. Pikiran fisik atau sadar, cara bekerjanya menggunakan alat komunikasi atau fotokopi, yaitu 5 indera atau panca indera, yaitu 1 adalah mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, 3 hidung untuk mencium atau membau, 4 mulut dan lidah untuk mengecap atau merasa dan berbicara. Yang kelima adalah kulit untuk merasa. Nah, merasa atau perasaan itu dibagi menjadi 2, yaitu perasaan fisik dan perasaan non-fisik. Nah, perasaan fisik adalah perasaan yang bisa kita rasakan dan terlihat. Misalnya rasa manis, rasa asin, rasa pahit. Lalu perasaan non-fisik. Non-fisik itu artinya tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Misalnya angin, bisa dilihat nggak? Tidak. Tidak, tapi bisa dirasakan. Pernah ngerasain angin? Nah, Oke. Misalnya contoh ngerasa angin di mana? Dari mana? Kamu bisa merasakan angin dari mana? dari kipas. Oke, betul. Nah, sekarang ngerasa fisik. Kamu bisa jelasin nggak definisi kata manis? Tidak. Nggak. Nah, untuk tahu manis, itu di situ ada toples yang isinya gula. Nah, dicoba rasa manisnya bagaimana? Ya, dicicipin. Rasanya apa? Bagus. Nah, jadi rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dicobai atau dicicipi. Ya, rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa sepat tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Harus dicicipi, ya. Oke. Alat komunikasi panca indera atau 5 indera kerjanya, cara kerjanya itu seperti mesin fotokopi atau scan atau meniru atau mencontoh. Jadi dapat disimpulkan apabila seseorang menggunakan pikiran fisik adalah seperti biorobot atau robot hidup. Bio itu artinya hidup, ya, robot hidup, mesin fotokopi. Apakah Anda setuju? Setuju. Setuju? Alasannya apa? Bingung? Nggak apa-apa ya. Jadi begini, memang cara kerja kita
pikiran fisik atau sadar kita itu memang cara kerjanya seperti mesin fotokopi. Ya, misalnya contohnya sekarang saya sebutkan kata Amadoyo. Artinya apa? Tidak. Enggak. Itu bahasa Korea artinya mungkin. Amadoyo artinya apa? Mungkin. Ya, mungkin. Nah, berarti fotokopinya udah ada masuk ke dalam memori Rifandi. Nah, terus berikutnya bahasa Jepang. Tamago. Artinya apa? Tamago. Nggak ngerti karena belum ada apa? Mesin fotokopi. Iya, belum ada fotokopinya. Ya, belum ada fotokopinya ya nggak bisa jawab lah. Jadi tamago itu artinya telur. Telur. Bahasa Jepang tamago artinya apa? Telur. Ya, oke. Nah, jadi oke, kita setuju. Kita adalah robot hidup mesin fotokopi. Setelah selesai fotokopi, proses selanjutnya adalah melakukan identifikasi atau diberi label atau tanda atau nama atau simbol. Lalu dipilah-pilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok positif dan negatif yang disebut polaritas atau dualitas. Nah, dualitas itu selalu berpasangan, berlawanan. Kalau ada tinggi, harus ada apa? Pendek. Pendek. Nah, itu namanya pasangan polaritas yang berlawanan. Ya. Nah, itu lalu dicetak biru di dalam memori otak dan memori jiwa. Kalau di memori jiwa yang disimpan hanya yang penting-penting saja. Nah, setelah dicetak biru, hasil identifikasi tersebut diberi nama atau disebut keyakinan atau kepercayaan yang pertama. Yang kedua disebut masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga disebut iman atau beriman dalam hal beragama. Yang keempat itu disebut pola pikir dan kelima disebut paradigma dan berikutnya disebut mindset tapi untuk bahasa Inggris. Pernah dengar nggak mindset? Nggak apa. Ini sekarang fotokopinya baru. Nah, sekarang dan selanjutnya adik Rifandi harus rajin-rajin apa? Fotokopi. Fotokopi. Ya, rajin-rajin fotokopi. Ya. Nah, cetak biru inilah yang akan menentukan nasib atau masa depan hidup seseorang di kemudian hari sesuai yang dicetaknya, seperti jadi orang berada atau orang kaya. Apabila sudah dicetak biru, setiap ada informasi yang masuk akan dicek dan cross-check di memori. Apabila ada, akan direspon otomatis tanpa berpikir, tergantung identifikasinya. Nah, identifikasi yang sudah dicetak biru akan meresponnya secara otomatis tanpa berpikir lagi apakah itu baik atau jelek, benar atau salah, hanya untuk mempertahankan fotokopi yang sudah ada di memori di otak. Nah, sekarang contoh identifikasi adik Rifandi itu apa aja contohnya? Identifikasinya tahu nggak? Paham nggak? Belum paham ya? Belum. Jadi, nah salah satu contoh identifikasi adalah nama. Kamu namanya siapa? Muhammad Rifki Rifandi. Nah, itu namanya identifikasi nama. Yang kedua, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Laki-laki. Nah, andaikan ada teman adik Rifandi mengatakan, Rifandi itu kayak cewek loh. Nah, coba reaksinya apa? Marah. Marah. Jadi nggak dipikir marah. Nah, itulah reaksi pikiran fisik. Tapi kalau kita pakai pikiran jiwa atau intuisi atau pikiran roh atau hati nurani,
Perlu marah nggak? Coba ditanya hatinya. Tidak. Nah, beda ya. Nah, untuk selanjutnya, proses fotokopi yang selama dilakukan, bahasa kerennya atau bahasa populernya atau bahasa umumnya disebut apa? Sama dengan belajar. Nah, kita berikutnya lagi, kita masuk ke pikiran intuisi atau jiwa. Jadi, kalau kita bisa menggunakan pikiran intuisi atau jiwa, kita itu jadi jenius, ya. Nah, adik Rifandi bilang cita-citanya ingin jadi pilot. Nah, itu pasti bisa terjadi kalau dicetak biru, ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti Om Fain akan ajari, ya. Berikutnya adalah bahagia. Bahagia itu artinya perasaan yang damai, yang nyaman, yang sukaria, sukacita. Nah, bahagia pun dibagi dua. Bahagia pikiran fisik atau pikiran sadar, bahagia pikiran non fisik, pikiran jiwa atau pikiran roh. Jadi udah tahu ya bahagia ya. Nah, bahagia fisik, non fisik. Nah, bahagia non fisiknya itu begini. Contohnya sekarang adik Rifandi punya mata nggak? Punya. Bisa melihat apa ini, apa namanya? Pulpen. Oke, bolpen. Nah, coba sekarang adik Rifandi matanya ditutup, merem. Bisa lihat apa? Gelap. Nah, gelap. Nah, harusnya apa? Kamu bahagia. Bisa? Lihat. Nah, itu namanya bersyukur. Bisa melihat. Harusnya ada bahagia. Jadi nggak perlu duit. Nggak perlu uang jajan, nggak perlu kado. Telinganya bisa mendengar. Coba hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Bisa tahan berapa nggak nafas? Bisa tahan berapa lama? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, harusnya bersyukur. Itulah ada bahagia. Nah, bahagia itu sederhana. Hanya bersyukur. Jadi sekarang adik Rifandi udah bahagia belum? Udah. Udah, kenapa? Ayo. Karena bersyukur. Karena bersyukur. Bisa melihat, bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa mendengar. Itulah bahagia. Jadi udah jelas ya. Bahagia karena Bersyukur. bersyukur. Kapan bahagianya? Sekarang. Sekarang. Nah, sekarang terakhir dari 3 topik ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar bahagia, kita masuk ke topik sukses. Tahu kata sukses ya? Udah mengerti nggak adik Rifandi? Tahu sukses ya? Belum tahu. Oke, belum. Belajar. Ya karena masih sekolah SD, fotokopinya belum ada. Sukses itu adalah apa yang kita inginkan, lalu kita memperoleh. Misalnya, adik Rifandi ingin jajan, ingin beli makanan, tahu-taunya mamanya atau bapaknya memberikan uang jajan. Nah, keinginan yang adik Rifandi dapat itu namanya disebut sukses. Ya, apa yang kita inginkan kita dapat, itu namanya sukses. Ya. Nah, kalau belum dapat disebut belum sukses. Misalnya kemarin kamu sama papamu kan ke sini seminggu apa 2 minggu yang lalu, ya kan? Kamu kan dipangkas tuh, ya. Sebelum dipangkas itu kamu rambutnya jabrik gitu. Nah, setelah dipangkas rambutnya, disebut namanya apa? Sukses. Sukses pangkas, kan gitu. Nah, kita sudah tahu artinya sukses, ya. Nah, sekarang kamu cetak birunya jadi pilot. Nanti kalau jadi pilot namanya sukses. Nah, caranya bagaimana? Itu afirmasi, ya. Jadi sebelum tidur Ya. dan setelah bangun tidur itu afirmasinya gampang. Saya jelasin ya, Om Fain jelasin. Pegang, sentuh hati, sentuh dadanya. Puji syukur. Ayo ucapin. Puji syukur. Dan terima kasih. Dan terima kasih.
Tuhan yang absolut. Tuhan yang absolut. Saya Saya jadi pilot Garuda Indonesia. jadi pilot Garuda Indonesia. Amin. Amin. Nah, caranya begitu. Lalu percaya. Yang pertama. Yang kedua, nanti kalau memang perlu, Om Fain bisa membuatkan, nanti ada fotonya, ya. Foto kamu nanti Om edit. Nanti foto kamu pakai topi dan seragam pilot. Nah, fotonya itu nanti kamu tempelkan di dinding. Nah, sebelum tidur atau bangun tidur, tunjuk tuh foto yang di dinding. Aku atau saya jadi pilot Garuda Indonesia. Amin. Gitu. Mau nggak? Mau. Ya nanti Om Fain kirim. Ya. Nah, itu namanya cetak biru. Nah, caranya kamu tidak perlu cari. Kamu nanti akan belajar fotokopi yang bagus, yang pertama ya. Yang kedua, akan bisa baca Inggris yang bagus. Tubuh kamu harus tinggi, minimal harus jumlah tinggi minimal seorang pilot. Kamu harus olahraga dengan tubuh yang kekar. Baca Inggris, baca Indonesia. Nah, jadi sekolah kamu minimal kamu harus masuk 10 besar. Caranya bagaimana? Ya kamu nggak perlu tahu, cuma percaya aja. Nah, nanti kamu akan rajin fotokopi, rajin belajar atau fotokopi terus, baca buku, olahraga, tingginya besar, berenang. Jadi tingginya mencapai tinggi syarat pilot. Minimal berapa? Ya nanti dibuka Google aja lah. Cetak biru untuk mencapai tinggi pilot. Nah, minimal kamu harus pandai baca Inggris. Ya, itu syarat minimal ya untuk menjadi seorang pilot gitu. Nah, caranya duitnya kamu nggak usah pikirin. Nanti alam semesta, Tuhan yang absolut itu akan membantu. Nah, salah satu ya, kamu bisa ikut kuis atau papamu atau bapakmu, ibu bisa ikut kuis CHA official memberikan beasiswa gitu. Nah, itu bisa dijawab tuh. Nah, jawabnya jangan pakai ini, pakai apa? Hati. Amin. Nah, nanti kamu bisa dapat beasiswa tuh. Duitnya kamu nggak mau pikirin caranya. Nah, dapat beasiswa untuk kuliah pilot. Tapi syaratnya sekarang harus banyak apa? Belajar. Kok belajar? Fotokopi. Belajar fotokopi. Ya, rajin-rajin fotokopi. Bukan bermain lagi. Dari pagi sampai sore, malam, fotokopi. Mainnya boleh 1 jam, 2 jam, atau hari Minggu itu baru main. Tapi Senin sampai Sabtu fotokopi. Mau nggak jadi pilot? Mau. Ya, dipraktekin ya. Oke, untuk berikutnya. Jadi tadi udah cukup jelas ya. Iya. Cetak birunya. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang absolut. Saya jadi pilot Garuda Indonesia. Amin.